Jadi brain rot itu satu istilah yang baru-baru ini muncul gitu ya, yang mewakili satu kondisi otak di mana seseorang terlalu lama melakukan aktivitas tertentu. Ya di sini disebutkan adalah scrolling media sosial untuk waktu yang terlalu lama sehingga menimbulkan istilahnya kebuntuan otak atau ya jadinya otaknya jadi tidak terlatih untuk berpikir kritis, tidak aktif karena kan kalau scrolling media sosial hanya satu arah ya, jadi sifatnya hanya menerima dan konten yang dilihat kan tentu berlalunya sangat cepat, jadi tidak ada proses mencerna, tidak ada memproses ini benar atau bukan gitu. Jadi memang jadinya beresiko mengurangi kemampuan seorang untuk berpikir kritis, untuk jadi kreatif. Halo sobat, pernah nggak sih kamu ngerasa makin hari otak kayak makin tumpul, fokus susah, ingatan pendek bolong-bolong, susah baca buku, apalagi artikel panjang. Nang, kamu nggak sendirian, tapi masalahnya ini bukan hal sepele, karena tanpa sadar otak kita hari ini sedang membusuk, dan lebih parahnya kita sendiri yang ngebukain jalannya. Itu pembusukan otak, brain decay atau neural degradation. Biasanya dipakai buat kondisi degeneratif kayak Alzheimer. Istilah itu punya makna sosial yang jauh lebih luas. Kita bicara soal kemunduran kualitas berpikir, bukan karena usia, tapi karena gaya hidup digital yang nggak terkendali. Sebuah riset dari University of Copenhagen tahun 2021 menemukan bahwa rata-rata rentang fokus manusia saat ini cuma 8 detik, lebih pendek dari ikan mas. Bayangin, yang membangun peradaban, tulis kitab suci, dan ngirim satelit keluar angkasa, sekarang kalah fokus sama ikan mas. Lalu siapa dalangnya? Otak kita dirancang buat nyari dopamin, hormon senang yang keluar tiap kali kita dapat reward. Masalahnya, sekarang reward itu datang terlalu gampang. Setiap swipe layar, scroll feed, atau nonton video 15 detik, otak dapat hadiah kecil berupa dopamin. Lama-lama kayak candu. Menurut psikolog Adam Alter dari NYU Stern School of Business, teknologi digital itu sengaja dirancang buat bikin kita ketagihan. Bukan biar kita pintar, tapi biar nggak bisa lepas. Semakin lemah fokus kita, semakin mudah dikontrol. Lalu akibatnya apa? Begitu sistem dopamin kita rusak, otak mulai kehilangan kemampuan buat nikmatin hal-hal yang dulu bisa bikin puas. Baca buku, malas. Ngobrol lama, capek. Pikir berat, ngantuk. Kita jadi makhluk instan. Data dari Pew Research Center di Amerika Serikat nunjukin 62% anak muda lebih milih nonton video 30 detik ketimbang baca artikel 3 menit. Padahal pengetahuan yang benar dan dalam itu butuh waktu, butuh proses, dan yang kayak gitu sekarang ditinggalin. Ini bahaya buat negara. Kalau cuma satu orang, nggak masalah. Tapi bayangin kalau satu generasi yang nggak tahan baca panjang, nggak betah mikir, cuma konsumsi konten receh, itu gampang banget diadu domba. Karena kayak kata George Orwell di 1984, masyarakat yang sibuk dengan hiburan bodoh nggak akan sadar saat kebebasan mereka diambil pelan-pelan. Dan itu udah kejadian. Jadi, nggak harus jadi anti teknologi, bukan itu. Tapi kita harus ngatur ulang pola konsumsi informasi kita. Batasi screen time, baca buku fisik minimal 15 menit sehari, nonton konten edukasi panjang, debat sehat, bukan cuma ribut di kolom komentar. Karena kalau enggak, kita bakal tumbuh jadi bangsa lemah yang gampang dibodohi. Dan itu bukan cuma rugi buat diri sendiri, tapi buat negara.
kita masih punya kesempatan diri sendiri. Mulai dari sekarang. Karena kalau bukan kita yang nyelamatin otak kita, siapa lagi? Stop pembusukan otak. Karena negara ini butuh generasi yang masih bisa mikir waras. Ya, stop scrolling sosial media jika tidak memang diperlukan. Gitu, latih diri sendiri untuk tidak membuka gadget atau membuka media sosial kalau tidak ada notifikasi lah. Mungkin seperti itu bisa dicoba.